Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refli Kasyarabani, mahasiswa pendidikan vokasional Teknik Elektro Untirta, akan membahas materi pengelolaan laboratorium dan bengkel pada K3. Secara teknis, SMK Teknologi dan Industri sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dapat diidentikan sama dengan sebuah industri. Keduanya menghasilkan suatu produk tertentu yang harus berkualitas. Di SMK, bahan bakunya diolah melalui proses belajar mengajar terkait dengan pengembangan kompetensi teknik produksi. Industri maju dewasa ini telah menggunakan standar manajemen perawatan Kaizen yang dilengkapi dengan just-in-time, total preventive maintenance, JIT, TPM, dan 5R. Organisasi suatu industri yang besar diperlukan pengaturan untuk memperoleh efisiensi yang tinggi. Organisasi dikatakan berhasil jika mampu mengelola sumber daya berupa manusia, dana, waktu, bahan baku, informasi, mesin, peralatan, informasi dan tempat dengan efisiensi serta efektif tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, sehingga mampu bersaing dengan lembaga lain yang sejenis. Dalam pengelolaan laboratorium maupun bengkel pasti memiliki bidang manajemennya masing-masing. Salah satunya manajemen operasional. Dalam manajemen ini aktivitas instansi tidak terlepas dari kegiatan operasional itu sendiri, yaitu input, proses, output. Kegiatan operasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan instansi dengan baik. Manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan input yang diubah menjadi keluaran output dengan bentuk berupa barang atau jasa maupun layanan. Workplace means a place, whether or not within or forming a part of building, structure, or vehicle, where any person is working for the time being works, or customarily work for gain or reward, and in relation to an employee, includes a place or part of a place, under the control of the employer, not being domestic accommodation provided for the employee. Rico Costa Rica. Yang artinya tempat kerja berarti sebuah tempat. Apakah itu merupakan tempat atau hanya bagian dari gedung, bangunan, atau kendaraan, di mana setiap orang akan bekerja, sedang bekerja menggunakan waktu untuk bekerja atau biasanya bekerja untuk memperoleh keuntungan atau upah. Dalam hubungannya dengan pekerja, termaksud tempat atau bagian dari sebuah tempat di bawah penguasaan pemberi kerja, bukan merupakan fasilitas khusus yang disediakan oleh pekerja. Kegiatan yang dimana di dalamnya melibatkan orang banyak atau organisasi diperlukan adanya suatu manajemen. Manajemen ini berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan, untuk menjaga keseimbangan tujuan yang bertentangan dengan dan untuk mencapai efisiensi serta efektivitas. Manajemen bagi suatu lembaga tidak bersifat statis, namun bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Dalam suatu manajemen diperlukan berbagai macam pembaharuan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Lembaga yang bersifat statis akan ditinggalkan karena lembaga statis memiliki kesulitan dalam berkembang. Maka dari itu diperbaharuilah menjadi manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan adalah perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kesalahan waktu menimbulkan pemborosan harus dikoreksi. Tindakan yang mengorbankan waktu banyak harus dihilangkan. Segala yang tidak perlu harus diubah. Konsep PDCA dalam manajemen perbaikan berkelanjutan, dalam melakukan aktivitas usaha perlu dilakukan dengan prosedur yang benar guna mencapai tujuan yang kita harapkan. Maka PDCA, Plan, Do, Check, and Action harus diterapkan. Just in time atau JIT ini konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari supplier tepat pada waktu itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Total Productive Maintenance atau TPM ini adalah sistem manajemen perawatan yang dalam prosesnya melibatkan beberapa orang, mulai dari manajer
manajer hingga operator dan teknisi di level terendah. Sistem ini bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan baik, meliputi personil, perawatan, piranti, dan alat uji, suku cadang, fasilitas khusus, data, dan perangkat lunak. Sistem ini meliputi personal perawatan, piranti, dan alat uji suku cadang, fasilitas data, perangkat lunak. Biaya yang dikeluarkan tepat dapat akan berdampak pada kontribusi biaya tinggi. Pengoperasian mesin tidak standar, personel tidak memadai, suku cadang tidak tersedia, tidak ada alat uji, dan sebagainya. Sering terjadi dalam memahami TPM, manajer berpendapat bahwa yang terlibat dalam kegiatan adalah para operator dan teknisi tingkat rendah saja. Padahal sebagaimana pada batasan TPM, maka sistem memiliki karakteristik khusus, yaitu bersifat total atau menyeluruh. Batasan TPM terdiri dari 5 unsur, yaitu 1. Membangun kerjasama di industri untuk memaksimalkan efektivitas sistem produksi. 2. Pendekatan lapangan membangun organisasi yang menyangkal setiap jenis kerugian sepanjang masa pakai sistem produksi. 3. Implementasi TPM keseluruhan departemen lintas sektoral. 4. Melibatkan setiap individu dari pimpinan hingga pekerja lapangan lintas level. 5. Mengadakan kegiatan zero class melalui kelompok kecil atau motivasi. Total Productive Maintenance atau TPM merupakan jawaban yang mampu mengatasi kontribusi biaya tinggi dengan program-program yang terdiri dari 1. Kegiatan kelompok kecil untuk menanggulangi 6 penyebab kerugian. 2. Perbaikan mesin untuk mencapai kondisi operasi maksimal dan mengurangi laju keausan. 3. Keterlibatan operator produksi untuk menjaga kondisi dasar alat atau mesin. 4. Meningkatkan sifat mampu memelihara atau maintainability. 5. Peningkatan efektivitas biaya dan efisiensi pekerja perawatan. Sistem Informasi Manajemen dan Maintenance Fasilitas (SIMAF). Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan perawatan fasilitas, monitoring data, dan mengelola informasi fasilitas berdasarkan input data sampai menghasilkan laporan yang dapat digunakan sebagai analisis data fasilitas. SIMAF memiliki kemampuan menyimpan data detail fasilitas dengan baik, memproduksi jadwal pekerjaan perawatan berkala, menyimpan dan menerbitkan laporan berkala, dan menampilkan data grafik untuk kemudahan analisis. SIMAF terdiri dari modul-modul yang saling berkaitan. Modul-modul SIMAF terdiri dari modul fasilitas inventory atau equipment. Kedua, modul consumable goods. 3. Modul fasilitas maintenance. Manajemen perawatan fasilitas. Manajemen perawatan dilakukan agar efisiensi dan menguntungkan serta penghematan yang diperoleh dari perawatan fasilitas menjadi kebutuhan yang sangat layak untuk dipenuhi. Manajemen perawatan fasilitas menjadi kebutuhan yang sangat layak untuk dipenuhi. Dukungan manajemen tentu sangat diperlukan dalam mengelola dengan lebih cepat, akurat, dan relevan terhadap berbagai fasilitas yang semakin bertambah banyak. Pengembangan model SIMAF memiliki pendekatan yang paling baik dalam hal penataan data bagi manajemen perawatan fasilitas. Keuntungan antara lain hambatan dan pemborosan yang disebabkan oleh prosedur atau birokrasi dapat dihindari dengan penerapan SIMAF seperti ini. Yang berikut ini yaitu 1. Berbasis jaringan. Database SIMAF akan berpusat pada setiap komputer yang terhubung dengan kabel jaringan. 2. List paper. Semua data yang dimasukkan ke dalam program akan menjadi data digital. 3. Sistem manajemen database. Pengguna sistem ini memungkinkan pemrosesan data lebih cepat, akurat, dan relevan. Yang 4. Laporan. SIMAF memiliki fasilitas laporan untuk mengambil maupun memilah data tertentu. 5. Early warning. Early warning ini memungkinkan bagi komputer untuk memperingatkan pengguna tentang jadwal perawatan fasilitas di waktu tertentu. 6. Real time. Sistem ini memungkinkan menampilkan status atau kondisi yang terkait dengan data fasilitas sesuai keadaan nyata. Manajemen penataan fasilitas laboratorium dan bengkel. Satu elemen penentu dalam manajemen fasilitas.
2. Penataan fasilitas. 3. Pengembangan model penataan lingkungan kerja praktik. Ya, itu saja sekian pembahasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya meminta maaf untuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.